Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat berhadir di ruang aula SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang menjadi tugas kami calon guru penggerak angkatan 10, yaitu saya sendiri Neni Aprita SPD dan Bapak Iwan Samahar SPD. Selawat beriring salam tak jemu kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Untuk memberkati acara ini, sebelumnya marilah sama-sama kita baca Al-Fatihah di dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kami ingin menampilkan atau mendiseminasikan budaya positif yang telah kami terima, kami dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini perkenalkan, nama saya Neni Aprita SPD. Ini yang ujung Ibu Artati SPDI MPD sebagai fasilitator. Yang di ujung Bapak Ibu mungkin sudah kenal dengan BP Bapak Muhammad Adli SPD sebagai pengajar praktik saya. Oke Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pemantik yang diberikan kepada kami, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kesimpulannya, seorang guru yang baik diharapkan memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, ini yang akan kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua memahami motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol seorang guru, yang keempat membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima itu adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan siswa. Yang pertama tadi disiplin positif. Disiplin positif ini kesimpulan dari semua bahan bacaan saya. Yang pertama merupakan cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman. Pak Ibu, yang kedua mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, dengan disiplin positif ini dapat mengarahkan kepada disiplin diri untuk mengontrol diri dan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yang keempat, ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan berdasarkan motivasi internal serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sorotan atau hukuman. Ini budaya-budaya positif yang mau kita terapkan di sekolah kita. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Ini untuk menemukan yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Apa itu motivasi eksternal? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak-anak kita patuh sebentar pada kita hanya karena adalah apa dibilang ibu itu anggur aja lah supaya kita jangan dapat hukuman.
Itu motivasi eksternal datangnya sebuah pada diri mereka karena ketakutan dari hukuman tadi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, anak-anak kita kadang-kadang kita bilang, ini siapa yang bisa jawab, ibu kasih permen atau apa penghargaan. Jadi dia berbuat hanya untuk mendapat penghargaan. Ketika kita tidak memberikan lagi penghargaan, maka dia akan tidak mau lagi melakukan apa yang kita suruh. Tetapi kita di motivasi perilaku manusia ini, kita menentukan motivasi internal, motivasi yang ada di diri mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menimbulkan rasa bahwa saya harus baik, saya harus datang cepat, saya harus ambil sampah ini ketika saya lihat. Jadi motivasi itu kita bangun di dalam diri mereka secara untuk mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita sampaikan, nilai-nilai kebajikan yang kita sampaikan, sehingga mereka percaya bahwa yang mereka lakukan itu benar. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, ini posisi kontrol seorang guru ini ada 5. Yang pertama penghukum. Yang mana penghukum itu adalah guru yang menghukum siswanya ketika siswa telah misalnya kita juga nggak baik juga pilih sampah misalnya, lari lapangan, kita tanpa ada mengetahui apa penyebab dia telat, itu guru penghukum. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, berdiri di depan, atau keluar dari ruangan, atau tidak memakai sepatu seragam seperti itu. Itu adalah posisi kontrol kita, berarti kita masih di posisi kontrol terbawah, yaitu sebagai penghukum. Kalau kita masih sering lakukan itu, berarti kita masih berada di posisi terbawah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita mengatakan kepada anak-anak itu sehingga timbullah rasa bersalah dari dalam diri dia. Kemudian ada posisi teman. Ada posisi teman, yaitu kita seperti kita mengajak dia bercerita. Ketika dia tidak melakukan tugas, kita katakan, kenapa kamu melakukan tugas? Nggak sayang kamu sama ibu, nggak sayang kamu sama orang tua. Seolah-olah kita sedang melakukan sama dia, berteman, membawa dia bercerita, dan kita menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian ada posisi pemantau. Memantau ini kita pantau dia kan, kita lihat ini apa salahnya, suatu saat baru kita katakan. Dan posisi dari keempat posisi ini adalah yang paling bagus, itu adalah posisi manajer. Nah, posisi kontrol paling bagus itu adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tadi. Nah, posisi kontrol manajer ini bagaimana? Yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang kedua posisi manajer ini bagaimana? Mengacu pada segitiga restitusi, yaitu dapat menjadikan murid sebagai manajer. Kita manajer, murid juga manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Yang pertama adalah posisi kita manajer, tidak boleh menegur anak itu langsung di depannya. Kita panggil dia secara sendiri, khusus kita panggil, sehingga dia tidak merasa rendah hati, tidak terpukul mentalnya. Kita panggil, kemudian kita bertanya, dan mengapa, misalnya dengan bahasa-bahasa yang baik, mengapa ibu dengar kamu tadi terlambat, apa alasannya, apa pendapat kamu tentang tidak disiplin, dan sebagainya. Itu nanti ada di bagian kelima. Nah, ini lebih membekas kepada anak, karena kita menyuruh dia mencari solusinya sendiri dari keterlambatan dia itu tadi. Bukan kita menghukum dia, tetapi kita meminta dia mencari solusi sendiri dari apa yang dia lakukan dan apa konsekuensinya ketika dia melakukan itu. Jadi dia berpikir sendiri, dia mengatakan sendiri pada kita, dan dia meyakinkan bahwa yang dia lakukan itu salah. Selanjutnya, yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Ini peran bukan hanya wali kelas, guru
kelas ini. Kalau wali kelas jelas, setiap awal tahun Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kita sepakati bersama. Kelas saya harus begini, kelas saya tidak boleh membuang sampah, kelas saya harus disetujui, bukan peraturan. Bedanya keyakinan sekolah atau kelas adalah hasil musyawarah bersama. Aturan yang dibuat dengan hasil kita bermusyawarah bersama. Kalau peraturan itu adalah aturan yang kita buat sepihak, kita yang membuat sebagai orang dewasa. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah aturan-aturan main yang di kelas kita harus dipatuhi. Itu adalah kesepakatan kita bersama. Karena mereka yang mengajukan dan mereka yang mengusulkan, mereka lebih mau membuatnya, lebih mau melaksanakannya daripada kita yang mengusulkan, mereka melaksanakannya. Ini keyakinan sekolah ini adalah kesepakatan antara guru dan murid. Bisa juga keyakinan kita ketika membuka pelajaran, keyakinan kesepakatan kita, keyakinan yang kita lakukan ketika ibu mengajar, kamu tidak begini, tapi tanyakan dulu, apa menurut kamu yang baiknya? Lakukan seperti itu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dimengerti, jangan yang sulit-sulit, diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Jadi terbentuk dari keyakinan kelas, keyakinan guru dengan siswa ketika mengajar, timbul keyakinan kelas, kemudian keyakinan sekolah seperti itu. Gunakan kata-kata yang tidak negatif. Misalnya kita bilang bahwa di dalam kelas jangan berlari. Nah, itu salah. Tetapi di dalam kelas kita harus berjalan. Gunakan kata-kata positif. Nah, lihat ini sebagai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini guru berperan sebagai manajer tadi, menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tidak boleh menegur siswa di depan temannya, di depan. Itu udah umum ya, kita udah tahu. Tidak boleh menegur langsung di depan temannya, karena itu akan menjatuhkan harga diri mereka. Ini kita stabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan dia yang salah. Kita tanyakan kembali, kamu betul nggak? Saya dengar, ibu dengar dari Pak Arif tadi jam agama, kamu tidak masuk misalnya. Kamu tidak apa betul? Nanti dia akan menjawab, oh iya Bu, saya tadi begini misalnya, saya tadi ditegur Pak Arif, emosi saya seperti itu, maka saya keluar dari misalnya kan. Itu kan kita tanya dari dia, jangan langsung kita duduk. Kamu keluar ya tadi dari, kamu tadi marah ya, kamu tadi ngomong ya di kelas Pak Arif. Biarkan dia yang mengatakan sendiri apa yang dia lakukan. Kita hanya memancing saja. Tadi ibu dengar dari Pak Arif kamu tidak ada di kelas ya. Oh iya Bu, begini. Kesal saya, misalnya benci kali saya lihat Pak Arif begini dan sebagainya. Baru kita yakinkan dia bahwa tindakan dia itu salah. Kita berikan keyakinan. Tetapi kata-kata keyakinan itu tidak boleh menghukum dia. Kita bilang, yang kamu lakukan itu salah. Tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan saya juga dulu, dan ibu juga dulu pernah juga melakukan kesalahan waktu kamu siswa. Jadi dia seolah-olah sudah kita ajak dia untuk berdialog. Nah, ini dia keyakinan. Nanti baru kita bina lagi, kira-kira apa solusinya? Kalau memang itu yang kamu lakukan salah nggak? Sesuai nggak dengan keyakinan yang sekolah kita buat? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, nanti dia akan memberi solusi. Oh tidak Bu, begini begitu dan sebagainya. Kita tanya lagi, kalau memang tidak, bagaimana? Ini menanyakan keyakinan dia. Bagaimana seharusnya yang kamu perbuat, misalnya seperti itu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia mengakui sendiri kesalahan yang dia perbuat,
dia sendiri yang mencari solusi terhadap kesalahan dirinya sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Kira-kira ada nggak sesuatu yang ingin ditanyakan dari pemaparan yang disampaikan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini setelah saya melihat mendengarkan pemaparan tentang budaya positif ya, di sini saya mungkin belum sedikit memahami dengan istilah-istilah baru. Mungkin kalau bagi orang lain itu sudah lama Bu, tapi bagi saya mungkin baru 2 kali saya mendengarkan dari teman-teman bahwa istilah tentang segitiga restitusi. Saya ingin bagaimana segitiga restitusi itu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segitiga restitusi ini suatu tindakan yang kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak. Ada 3 tahap. Yang pertama tadi adalah menstabilitaskan identitas diri dia. Ini cuma langkahnya saja ini, menstabilitaskan identitas dia. Kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi, memperkuat bahwa tindakan dia itu salah. Yang ketiga adalah meyakinkan tindakannya itu, tindakan yang salah itu untuk dia berubah. Nah, bagaimana segitiga restitusi ini? Adalah ketika kita menyelesaikan masalah kepada anak dengan cara sebagai manajer. Manajer ini dia kan cara kita menyelesaikan masalah ini ada 5 yang kita lakukan. Yang pertama penghukum tadi. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, dari semua itu kata para ahli, manajer ini adalah posisi yang paling baik. Karena posisi ini tidak melukai jiwa si anak. Kalau sebagai penghukum kita ibaratkan kita ketok paku ke kayu, ketika kita ketok walaupun pakunya sudah kita cabut, tetapi lubangnya masih terasa pada anak. Masih ada bekasnya sampai kapanpun membekas ya di dalam diri anak. Ketika kita bilang, misalnya ini kita bawa dulu ke penghukum, ketika kita bilang sama anak, kemarin, Cik, bahasa seperti itu, Cik, bahkan dia menjadi seperti tertoreh luka yang tidak akan pernah dia lupa, yang dia ingat ketika tamat SMA, oh ibu tuh mulutnya begini misalnya. Itu aja yang dia lihat, tanpa ada kebaikan kita yang sudah banyak kita berikan. Nah, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini kita membuat dia bersalah atas tindakan kesalahan dia. Kita cari kalimatnya sehingga dia memang rasanya bersalah kali. Mungkin bahasanya yang apa kita pancing dia. Kemudian ada sebagai teman. Teman itu seperti ngobrol tadi, sehingga dia mau mengikuti apa anjuran kita. Kemudian ada sebagai pemantau. Pemantau kita lihat, kemudian tak sekali. Nah, hukuman yang seperti itu tadi hanya berefek jangka pendek, hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, hanya sebentar. Ketika itu saja selesai, tetapi menimbulkan dendam-dendam yang tertanam di dalam anak. Dia akan merasa dendam. Kalaupun tidak dia balas sama kita,
Mungkin dia lulus nanti menjadi guru, dia akan membalas kepada anaknya lagi. Kalaupun dia tidak menjadi guru, dia akan membalas kepada anaknya lagi, anak kandung dia, dengan teknik-teknik yang 4 tadi kita buat. Maka dia akan membuat kepada generasinya seperti itu juga. Nah, dari kelima itu, manajer inilah teknik yang paling bagus. Bagaimana menyelesaikan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer? Dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, ini adalah perlakuan kita, teknik kita. Lebih ditekankan ke situ. Kalau kita selama ikut pelatihan ini, kita ditekankan untuk menjadi manajer. Jadi yang penghukum, teman dan sebagainya itu hanya sebagai ilmu kita saja, bahwa tidak bolehlah seperti itu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi nggak ada rasa rendah dirinya. Kemudian restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan diri setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini dia. Ini tentang masuk posisi kontrol. Selanjutnya ya, bukan ini. Ada contohnya ya? Ada contohnya. Nah, ini. Pada restitusi ini, bukan untuk menebus kesalahan. Itu diingat. Ketika kita memanggil dia, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Tugas kita memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi itu adalah cara yang paling baik. Kita bisa berdiskusi dan mencari solusi sama-sama. Mungkin itu yang diharapkan dari segitiga restitusi. Untuk selanjutnya mungkin Pak Iwan lebih jelas lagi, karena Pak Iwan ini adalah pembicara unggul ini di CGP. Selanjutnya mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan apa itu penghukum, apa itu teman, apa itu pemantau, apa itu pembuat merasa bersalah, dan apa itu manajer. Pada Pak Iwan Sanha, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah selaku pemateri awal tadi, Bapak Ibu Guru SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa, serta karyawan-karyawati yang kami hormati. Baiklah, dalam waktu yang singkat ini, karena waktu kita dibatasi selama 60 menit, mungkin tadi pembicara pertama sudah memaparkan tentang budaya positif. Ini materi budaya positif. Ini tujuannya adalah guru memahami konsep makna disiplin, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Perlu ditekankan makna budaya positif di sini adalah apa-apa saja sikap ataupun pekerjaan yang kita lakukan sebagai guru atau pendidik di sekolah.
jadi dalam melahirkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Sekarang kita masuk pada makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin yang dimaksudkan di sini lebih jauh lagi, bukan sekedar misalnya disiplin itu hadir, katakanlah misalnya hadir tepat waktu, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih jauh dari itu. Itu adalah bagaimana memiliki motivasi internal. Jadi yang dimaksudkan disiplin di sini adalah bagaimana siswa itu atau murid memiliki motivasi internal atau memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan ada pada murid. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ini contoh nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila sebagaimana yang kita canangkan atau dunia pendidikan kita canangkan selama ini. Nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jika kita perhatikan 6 nilai ini adalah nilai-nilai yang sifatnya universal, terlepas dari apa agama yang kita anut, dari mana suku kita berasal, dan apa bahasa yang kita gunakan. Selanjutnya juga saya tampilkan di sini nilai kebajikan universal dari 9 pilar karakter. Nah, ini sebagai perbandingan saja. Jadi kalau kita dunia pendidikan sekarang kan adalah P3 atau profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebagai sandingan atau bandingan saja nilai kebajikan dari 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi ini mungkin hampir sama dengan yang pertama tadi dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Kemudian hormat dan santun. Kemudian dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Cuman ini saya ambil sebagai perbandingan dari nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila saja. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, tulisannya begitu, bacanya saya juga baca buku. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
Kalau ini saya mikir-mikir sendiri nih. Kalau saya kaitkan dengan pengetahuan yang lain, maka ini barangkali juga sama seperti motivasi kita sebagai umat muslim. Ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari hukuman. Menghindari hukuman di sini menghindari neraka atau menghindari dosa. Teori kedua, kita melakukan satu kebaikan. Yang pertama itu yang paling rendah, kata Ustadz almarhum Tengku Zulkarnain, posisi manusia itu berbuat kebajikan ada 3. Yang pertama adalah menghindari masuk neraka, itu adalah posisi terendah, atau menghindari berbuat dosa, karena berbuat dosa nanti adalah akhirnya neraka. Kemudian motivasi yang kedua adalah mengharapkan pahala atau mengharapkan masuk surga. Ini seperti mengharapkan imbalan. Tapi adalah posisi yang terakhir, itu adalah menjadi yang mereka inginkan. Kalau bahasa Arabi itu adalah menghamba seutuhnya. Dalam sebuah lagu, jika aku takut akan neraka, masukkan aku dalam apinya. Kalau aku mengharapkan surga, jauhkan aku darinya. Maka yang diinginkan adalah seutuhnya menghamba padamu. Jadi itu mungkin bisa kita kaitkan untuk mereka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Karena tujuan kita itu kembali tadi adalah menghargai diri sendiri. Kalau kita kaitkan lagi penciptaan adalah bagaimana menghambakan diri pada Tuhan. Sebab pada awal-awal penciptaan, siapakah Tuhanmu? Maka kita berseru semua, Engkau adalah Tuhanku. Oke, lanjut. Kemudian ini ada 3 kalau kita sebut di sini hukuman, tapi sebenarnya ini tingkatan-tingkatannya saja nih. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi ini sifat hukuman itu satu arah, dari yang di atas kepada yang di bawah. Dalam hal ini barangkali dari guru kepada murid. Murid tidak bisa protes, itu namanya hukuman. Dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, itu dinamakan hukuman. Kemudian yang kedua ada namanya konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati terlebih dahulu, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi apabila misalnya ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh anak, kita tangani dengan proses konsekuensi. Biasanya anak-anak itu jauh lebih menerima dibandingkan hukuman. Kemudian apa pula restitusi? Restitusi ini adalah di atas konsekuensi. Ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ini sekaligus mencari solusi, bukan hanya sekedar konsekuensi yang sudah disepakati, akan tetapi ini juga mencari solusi ya untuk masalah yang dihadapi oleh murid. Oke, ini kita dikaitkan dengan perilaku anak. Maka sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada anak dan kita semua sebenarnya. Apabila ini tidak terpenuhi, cenderung kita akan melakukan suatu kesalahan. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Maka mungkin orang mencuri karena sesuap nasi, itu adalah kesalahan yang dilakukan karena faktor yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima.
Kalau dalam beberapa kasus saya perhatikan ini mungkin dapat kita lihat pada anak-anak kita yang barangkali sudah ditinggal orang tuanya atau terjadi kekacauan dalam rumah tangga orang tuanya. Jadi ini biasanya dapat kita perhatikan memang agak berbeda anak yang mungkin lengkap kasih sayang dua orang tuanya dibandingkan yang tidak. Tapi walaupun tidak semua ya. Jadi ini itu barangkali anak tersebut kurang dari kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini kalau kita di kelas ada saja mungkin kalau anak itu, kalau saya ngajar itu protes dia, oh Pak asik sebulan aja. Jadi dapat kita pahami bahwa yang siswa seperti ini barangkali saya kurang pengakuan atas kemampuan dia. Jadi kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan. Ini kita dapat perhatikan mungkin anak-anak yang kurang bosan dengan kita, mungkin mereka ingin pilihan pembelajaran yang lain. Jadi mungkin ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ini adalah kebutuhan yang terakhir. Anak-anak ingin merasa senang, sehingga pembelajaran diharapkan dapat kita rancang sebaik mungkin sehingga dapat memenuhi 5 kebutuhan ini. Oke. Selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita seorang guru terhadap murid. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Kemudian posisi pemantau dan manajer. Sebenarnya ini saya mau tayangkan video, tapi mungkin takut saya ini karena saya tadi pembicara pertama sudah menjelaskannya dengan sangat bagus, dengan lengkap. Jadi saya pikir untuk tayang video nantilah kita lihat dulu. Kalau memang perlu kita tampilkan nanti, kalau tidak perlu ya kita barangkali kita lanjutkan saja. Kemudian restitusi. Restitusi ini merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua. Jadi sebenarnya restitusi ini juga dapat dilakukan oleh orang tua. Dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Oke, selanjutnya. Oke, ada 3 tahapan dalam proses restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, jadi itu, kemudian menanyakan keyakinan. Habis oke. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau sekiranya nanti ada hal yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu ditampilkan lagi, kita oke. Kami persilakan kepada rekan-rekan sekalian. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya paparan dari pemateri tadi, Ibu Neni, Pak Iwan, sangat luar biasa. Jadi menambah khasanah pengetahuan terutama terkait dengan budaya positif. Jadi begini, Pak Iwan khususnya tadi paparan Pak Iwan terkait dengan budaya positif sangat luar biasa. Artinya kalau budaya positif ini memang bisa hadir di tengah-tengah lingkungan kita, itu alangkah enaknya, nyamannya dan lain sebagainya. Cuma yang menjadi tantangan Pak Iwan bukan di awal, walaupun di awal itu merupakan sebuah tantangan tersendiri, tapi pada saat pelaksanaan. Nah, kira-kira menurut Pak Iwan ada nggak kiat-kiat yang harus kita selalu lakukan
sehingga pada akhirnya kontinuitas dan konsistensi dari penerapan budaya positif itu akan selalu hadir. Nah, kalau itu secara terus-menerus kita rasakan, itu kan membuat mood kita pun di sekolah menjadi lebih bagus. Pak Iwan ya, mungkin kiat-kiat saja Pak Iwan, agar sama-sama nanti kita praktekkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anies Biadi. Ini mungkin nanti juga akan bisa disampaikan oleh pembicara yang lain atau rekan-rekan sekalian. Bagaimana kira-kira kiat dalam penerapan budaya positif, terutama dalam yang tadi kita sampaikan. Yang pertama saya perhatikan memang kesiapan dari pengetahuan kita awal. Jadi saya pikir semua kita harus mengetahui bagaimana ilmunya, sehingga baru nanti bisa kita terapkan di lapangan dengan baik. Jadi karena jujur juga ini yang hal seperti ini, budaya positif ini saya baru dapatkan pada kegiatan guru penggerak ini. Karena disiplin yang saya tahu saya misalnya adalah bagaimana misalnya siswa hadir tepat waktu, bagaimana siswa misalnya masuk kelas itu sebaiknya itu lebih dahulu dibandingkan gurunya, bagaimana siswa dapat melaksanakan tugas-tugasnya seperti piket dan lainnya. Itu adalah masih jauh dari apa sebenarnya makna kata disiplin yang perkenalkan di kegiatan penggerak ini, bahwa segala tindakan dan kelakuan kita itu memang sudah berasal dari motivasi internal anak ataupun kita pribadi sebagai bagian dari penghargaan kepada diri kita sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan tugas yang diberikan oleh guru, ataupun tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, tapi memang lahir dari dalam diri kita sendiri. Jadi apa kiat awalnya? Kiat awalnya tentu yang pertama adalah memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Yang kedua adalah mencoba untuk terus mempraktekkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan yang sudah kita inginkan, sehingga nanti lama-lama mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan menjadi bagian dari keseharian kita sebagai guru. Saya pikir demikian. Ada tambahan dari Ibu pembicara pertama. Baiklah, apa yang dipaparkan oleh Pak Iwan tadi sudah sangat jelas Ibu rasa, tapi ada sedikit mungkin tip dan triknya. Yang pertama, mungkin Ibu juga bukan sebagai kepala sekolah, tapi sebagai sama-sama guru. Yang pertama yang harus kita lakukan mungkin adalah kita harus menerima paradigma perubahan dari pendidikan ini. Kita yang lahir di tahun 60-an dan 70-an masih banyak melakukan metode masa penjajahan kolonial. Karena kita sudah terbiasa dengan itu. Kita dibiasakan dengan metode kolonial. Di kelas 10 atau di tempat ngaji, kalau kita salah ada ke dinding, pukul sama rotan betis kita, pukul sama ekor pari, itu tak masalah. Itu kita yang lahir di 60-70-an, bagi kita tidak masalah. Tetapi paradigma pendidikan untuk saat ini sudah jauh sekali berubah, dan kita harus berubah. Kita tidak boleh mengambil zona nyamannya diri kita. Oh, saya memang dari jadi guru di tahun 90 cikal lagi no, hancur berubah. Tidak bisa lagi, karena zaman sudah berubah, alam pun sudah berubah. Zaman dulu kita
kita masih pakai senter, pakai batu baterai. Sekarang anak-anak ditanya nggak tahu lagi kayak mana bentuk batu baterai, kecuali batu baterai yang jam itu pun satu-satu yang tahu. Nggak tahu lagi anak-anak jalan di dalam jalan yang gelap. Mereka tahu semua jalan terang, kecuali yang semak-semak. Jadi kita juga harus merubah diri kita, pertama kali merubah diri kita sendiri untuk bisa mengikuti kodrat zaman dan kodrat alamnya peserta didik kita. Kita nggak bisa lagi berdiri di zona nyamannya kita. Ya, Bapak Ibu, berubah itu bukan untuk penghargaan, bukan untuk hukuman, tetapi untuk menghargai diri kita sendiri. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.